Hari ini saya akan membawakan bagaimana keanekaragaman hayati dan One Health. Nah, kenapa One Health ini jadi penting? Karena keanekaragaman hayati ini sangat berpengaruh pada kejadian penyakit zoonotik. Topik dari pembicaraan kita hari ini yaitu pertama adalah mengenai keanekaragaman hayati Indonesia, yang kedua adalah mengenai penyakit emerging infectious disease dan zoonotik, yang ketiga mengenai One Health dan respon masyarakat terhadap public health response. Dan sedikit nanti akan saya sampaikan mengenai bagaimana teknologi modern, teknologi baru seperti RDT, mikrobiom, dan NGS itu dapat membantu kita di dalam penanganan penyakit zoonotik. Sebagai fakta bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan 17 negara dengan mega diversity. Yang pertama adalah Indonesia termasuk mega diversity nomor 2 dalam konvensi Rio, tetapi diketahui bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan hotspot. Apa artinya hotspot? Jadi akan memunculkan penyakit di masa depan. Kemudian yang berikutnya adalah kita Indonesia termasuk mengkontribusi 24% dari populasi kelelawar di spesies kelelawar di dunia, dan termasuk 10% dari flowering species dan 12% dari world mammal. Jadi ada 515 spesies di Indonesia. Yang ketiga 16% dari world reptile, jadi 781 spesies, 17% dari total spesies burung yang ada di dunia, di kira-kira 1.592 spesies, dan 270 spesies amfibi di dunia, termasuk salah satunya adalah komodo. Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 spesies primata, jadi primata termasuk monyet ekor panjang dan juga kera. Di samping itu semuanya, kita juga mempunyai keprihatinan karena 110 spesies burung itu termasuk endangered, jadi artinya sudah dalam bahaya, dan 63 spesies mamal itu juga termasuk endangered, dan 21 reptil. Nah, keseluruhan ini juga berpengaruh besar kepada masyarakat Indonesia yang 40 juta kira-kira itu hidup di lingkungan hutan yang berdekatan dengan keberadaan dari satwa liar. Sebagai tantangan bahwa Indonesia walaupun kaya dengan mega diversity, tetapi kita memerlukan bagaimana memanage atau manajemen dari habitat. Misalkan apakah kita harus meningkatkan habitat satwa liar, kemudian merestorasi dari habitat dan sebagainya. Nah, ke depan Indonesia termasuk salah satu negara yang memegang peranan penting di dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia. Namun demikian, kita memahami bahwa kita menghadapi berbagai masalah tentang masalah habitat ini, terutama adalah tantangan dari global, misalkan karena global climate change, kemudian juga karena masalah lokal, skill lokal. Tantangan yang paling utama bagi Indonesia adalah bagaimana kita bisa menjaga habitat dari satwa liar, kemudian mengurangi degradasi lahan, kemudian mengurangi terjadinya fragmentasi, sehingga akibat dari kegiatan aktivitas manusia yang disebut dengan anthropogenic activities. Beberapa tantangan dalam habitat ini adalah bagaimana Indonesia bisa menjaga global environment change, jadi perubahan global climate change. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah polisi yang tegas dan systemized sehingga social economic condition juga berpengaruh. Kemudian tidak adanya invasive spesies ke dalam satwa atau ke dalam hutan. Dan yang keempat adalah menghindari terjadinya kebakaran hutan atau fire. Dan yang berikutnya termasuk adalah over harvesting, jadi meningkatnya penggunaan hutan industri yang begitu meluas di negara kita. Dan terakhir adalah termasuk manajemen dari
waste atau limbah, terutama di dalam laut dan perairan yang banyak terjadi karena pencemaran lingkungan. Sebagai contoh meningkatnya faktor-faktor emerging infectious disease ataupun zoonotic disease ini karena kebiasaan dari orang misalkan di dalam daerah wisata itu memberikan pakan kepada satwa liar yang seharusnya itu tidak boleh, seperti contoh di Baluran, di Bali, dan di beberapa daerah di Jawa mereka memberi makan pada satwa liar sehingga satwa liar itu terbiasa tergantung kepada pakan yang diberikan oleh pengunjung. Nah, akhirnya populasinya bertambah, kemudian makanan tidak tersedia, maka terjadi agresivitas dari satwa liar. Agresivitas ini memungkinkan wisatawan akan terlukai dan juga adanya transmisi penyakit. Jadi penyakit itu bisa berpindah dari satwa liar ke manusia atau ke wisatawan. Nah, ini sangat berbahaya sehingga namanya terjadi spillover, jadi perpindahan penyakit dari satwa liar ke manusia. Dari beberapa penyakit emerging ataupun zoonotic diseases yang kita ketahui sejak tahun 2004 itu sekitar ada 200-an, sekarang bertambah sangat banyak tambahannya tiap tahun, dan tahun 2018 dilaporkan sudah melebihi dari 200 penyakit, termasuk yang baru adalah H1N1, Ebola, Nipah, SARS, MERS-CoV ini yang disebut dengan COVID-19, kemudian ada cryptosporidiosis, kemudian ada hepatitis dan sebagainya. Selanjutnya kita memerlukan namanya konfirmasi biologis dari patogen itu. Bagaimana caranya kita mengembangkan diagnosa ataupun memastikan bahwa patogen itu kita ketahui sangat berbahaya. Nah, beberapa daerah dengan sendirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan konfirmasi biologis terhadap patogen-patogen yang mungkin menimbulkan bahaya atau dapat menyebabkan penyakit emerging infectious disease. Nah, ini perlu bagaimana political pressure itu juga sangat kritis di dalam menangani hal ini, menyampaikan ini. Nah, juga kemajuan teknologi yang mendukung, misalkan adanya rapid diagnostic test, seperti kita ketahui sekarang ada antigen, ada tes antibody, dan kemudian ada tes PCR. Nah, ini adalah merupakan molecular identification atau molecular identifikasi molekuler, itu merupakan kunci sukses di dalam menangani penyakit emerging ini. Namun demikian, ada beberapa faktor yang sebenarnya menyebabkan kelemahan dari penanganan ini, karena satu, ada fundamental sekali adalah penyakit, masalah penyakit tidak ditangani dengan tuntas. Kemudian yang kedua, adanya pemahaman bahwa itu adalah cross disiplin, jadi banyak faktor yang menyebabkan ini. Kemudian penanganan yang tidak tuntas itu juga menjadi masalah. Saya kira banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kelemahan daripada penanganan penyakit emerging ini. Nah, sebagai fakta bahwa di abad 21 ini penyakit infeksi penyebab kematian manusia tertinggi adalah zoonosis dan EID, jadi emerging infectious disease. Nah, sehingga dikatakan bahwa dari 1116 penyakit pada manusia ini, 62% itu adalah animal origin, jadi berasal dari hewan. Nah, 75%-nya itu berasal dari satwa liar, itu yang menyebabkan penyakit zoonotik dan atau disebut dengan zoonosis. Nah, dunia sudah mencanangkan namanya GSH, Global Health Security Agenda. Itu bagaimana caranya, beberapa cara-cara untuk mencegah, misalnya bagaimana mencegah terjadinya antimicrobial resistance, penyakit zoonotik, kemudian melakukan imunisasi, dan bagaimana program berikutnya untuk mendeteksi, mengidentifikasi. Itu ada National Laboratory System, seperti kita mempunyai pusat COVID nasional atau Satgas COVID nasional. Kemudian bagaimana kita melakukan mereporting atau melaporkan dengan efisien dan cepat. Kemudian pengembangan sumber daya manusia untuk kemampuan untuk mendeteksi ini, dan laboratorium memfasilitasi untuk
bisa menangani penyakit-penyakit ini. Kemudian kita juga mengembangkan respon emergency operational center, jadi pusat pengendalian respon wabah. Ini penting sekali. Kemudian bagaimana kita mengembangkan personal development, jadi pengembangan sumber daya untuk merespon terhadap wabah ini. Ada beberapa SDGs yang kita masuk di dalam kategori ini adalah yang SDGs 3, yaitu yang termasuk good health and well-being. Kemudian SDGs 8 itu termasuk bagaimana meningkatkan ekonomi. Dan yang SDGs 15 itu life on land. Dan yang terakhir adalah bagaimana community di SDG 11. Nah, penyakit zoonotis kita ketahui bahwa penyakit zoonotik ini adalah merupakan penyakit 3 dari 5 penyakit EID itu termasuk tergolong dalam infectious disease atau zoonotic diseases. Nah, ini bagaimana transmisinya penyakit ini? Satu, bisa secara langsung, direct contact, atau indirect. Yang ketiga bisa melalui vektor. Kemudian yang berikutnya bisa melalui foodborne dan waterborne disease. Nah, penyakitnya apa saja? Bisa dari bakteri, dari virus, dari parasit, dan dari fungi. Nah, untuk itu dikatakan sebagai tagline ini bahwa disease knows no boundaries. Jadi penyakit itu tidak ada batasnya. Jadi termasuk dari direct contact itu karena spillover itu bisa beberapa penyakit yang melalui saliva atau melalui kontak kulit dan juga melalui contaminated food atau water atau air seperti misalkan salmonellosis, leptospirosis. Kemudian juga ada vector borne. Vector borne ini misalnya melalui nyamuk, melalui lalat, melalui caplak, tetapi juga banyak penyakit virus yang disebabkan karena adanya reservoir dari penyakit itu seperti pada kelelawar, tikus, itu merupakan reservoir dari penyakit. Sehingga beberapa penyakit seperti SARS, MERS-CoV, Ebola, SARS-CoV-2 yang kita kenal sekarang COVID-19 ini diduga berasal dari reservoir itu. Akselerasi dari penyakit ini dapat meningkat sangat cepat karena berbagai faktor, misalkan karena penyakit dari satwa liar, kemudian penyakit dari ternak, dan penyakit dari manusia, terutama disebabkan karena pertumbuhan populasi yang begitu cepat, kemudian meningkatnya globalisasi, peningkatan perjalanan begitu cepat, kemudian adanya deforestasi, kemudian adanya intensif farming system dikembangkan, kemudian ada sistem kesehatan yang lemah, dan ini akan mempercepat terjadinya emerging infectious disease. Nah, oleh karena itulah maka kita memerlukan satu pendekatan yang disebut dengan One Health. Jadi One Health itu adalah interface antara ekosistem health, animal health, dan human health. Dan semuanya ini merupakan sistem yang disebut dengan transdisciplinary approach. Jadi bekerja lintas sektoral. Karena bekerja dalam lintas sektoral ini, maka terutama adalah bagaimana mengatasi dengan ekosistem health, bagaimana dengan kesehatan hewan, animal health, dan kesehatan manusia sangat dependen dengan ini. Nah, faktor-faktor lain yang banyak mempengaruhi itu adalah makanan, kesehatan makanan, antibiotic resistant dari penyakit pada livestock, kemudian karena biodiversity tadi yang kami sampaikan, karena polusi udara, polusi air, kemudian karena sosial, masalah-masalah sosial. Saya kira itu. Nah, untuk penyakit ini kita tahu bahwa kapan terjadi penyakit itu, bagaimana why-nya itu, apa yang harus kita lakukan, dan how, bagaimana kita harus melakukan menangani penyakit ini. Nah, ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mengantisipasi sehingga kita dapat melakukan namanya mengurangi risiko terjadinya emerging infectious disease. Nah, ini memerlukan suatu pendekatan namanya integrated approach. Oleh karena itu kita perlu kerjasama lintas sektoral, kerjasama regional cooperation, dan juga ada integrated project melalui international cooperation. Saya kira itu yang menjadi poin, sehingga kita memerlukan solusi apa yang harus kita perlukan dalam menangani ini, yaitu adalah internet based
information teknologi. Jadi kita harus bisa menyampaikan masalah itu dengan reporting secara cepat, memfasilitasi, kemudian mendiseminasi informasi tersebut. Dan di samping itu juga kita harus mampu mendeteksi secara cepat, baik itu genom merupakan microbiome analisis, sehingga kita tahu bahwa ada varian virus baru dan sebagainya. Nah, ini perlu melakukan microbiome dan metagenomic analysis dari patogen. Yang dibutuhkan pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah ada 4 swab area trakea dan swab rektal, juga pengambilan darah secara intrakardial. Pengambilan sampel dilakukan setelah kelelawar terbius. Untuk kelelawar keluarga Megasiroptera, pembiusan atau anestesi dilakukan dengan ketamin silasin dengan dosis setengah, kemudian ditunggu kurang lebih 5 menit. Setelah kelelawar pingsan, baru pengambilan sampel dilakukan. Oleh karena itulah maka kita perlu, gambar ini sangat menarik bagi saya adalah bagaimana kita melakukan forecasting readiness, jadi mempersiapkan sejak dini supaya tidak terjadi spillover dari satwa liar. Penangkapan kelelawar di Nusa Tenggara Timur dilakukan di 3 tempat, Pulau Flores, di Labuan Bajo, kemudian Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, satu lagi di Pulau Kalong, tapi kita tidak dapat melakukan penangkapan, hanya pengamatan secara visual untuk keragaman jenisnya. Hasil tangkapan di Labuan Bajo 3 genus 3 spesies, salah satunya endemik Nusa Tenggara, Sinopterus Nusa Tenggara. Kemudian yang di Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang kita eksplorasi gua di Taman Nasional Komodo, kita mendapatkan 2 genus 2 spesies, salah satunya juga endemik Nusa Tenggara, Dobsonia peronii. Kemudian yang di Pulau Kalong, karena kita tidak ada penangkapan sehingga data hanya didapat dari foto, itu kita hanya dapat mengamati secara visual. Terdapat 1 spesies yang teramati, Pteropus vampirus, dan merupakan salah satu daya tarik wisata, di mana jam terbangnya sudah tercatat oleh teman-teman Taman Nasional sehingga menjadi salah satu objek wisata baik domestik maupun mancanegara. And in front of us here, you can see a lot of bats fly to get food from the island here and go to the main island in the Flores Island to get food at 6 o'clock p.m. But they can back again at 4 o'clock in the morning. So more than 1,000 bats fly from this island, from Kalong Island to the main island. So I think this is very amazing to see a lot of bats from the Kalong Island. Sebagai konsumsi atau untuk mandi atau untuk ternak itu akan terpapar toksoplasmosis, sehingga bisa lihat gambarannya seperti pada kejadian di Jawa Tengah bagian selatan. Di samping ini kita sangat beruntung karena dalam timeline dari kemajuan teknologi yang dulu dalam gitu kita menggunakan thermocycler untuk PCR, sekarang ini bisa untuk menentukan varian itu kita bisa menggunakan molekular teknik yang luar biasa cepat, misalnya NGS dan mini ion. Jadi bisa melakukan sequence genom untuk mengetahui adanya mutasi ataupun perubahan dari virus. Ini adalah salah satu contoh yang sudah seperti teknologi yang erat kaitannya dengan teknologi modern ini, dengan seperti HP kita bisa mendeteksi dimanapun kita bisa bawa. Ini mini ion, itu merupakan next generation sequencing yang bisa kita gunakan untuk mensekuen patogen di lapangan. Sebagai contoh adalah beberapa ini alatnya itu bisa dilihat sebesar HP tapi
ke laptop, kemudian kita bisa bawa, tidak perlu membuat laboratorium yang besar. Nah, ini bisa untuk menentukan bagaimana sekuen atau perubahan sekuen dari patogen yang kita curigai untuk menyebabkan emerging infectious disease. Gambarannya adalah kita bisa mengetahui dari segi spesies dan subspesies dari bakteri, sehingga kita bisa mengetahui non-patogen dan patogen bakteria. Sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya emerging infectious disease ini perlu dilakukan mencegah perpindahan patogen ataupun vektor melalui modern transportation. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan international cooperation, jadi kerjasama internasional dan juga data sharing. Kemudian yang ketiga meningkatkan efektivitas laboratory based surveillance, jadi melakukan active surveillance ataupun passive surveillance. Dan yang keempat melakukan public health infrastructure, jadi bagaimana kita melakukan capacity building, misalkan dengan meningkatkan mentraining personal, meningkatkan kapasitas laboratorium, meningkatkan epidemiologi capacity, kemudian membuat vaksin, obat-obatan, insecticide, kemudian mosquito control, vector control, dan sebagainya. Dan terakhir adalah mengetahui ekologi dari penyakit itu sendiri. Dan sebagai penutup itu adalah political will, itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani, termasuk regional prevention dan control program. Nah, untuk mensupport ini kita perlu mengaplikasikan One Health Smart, jadi One Health System Mapping Analysis Resource Toolkit. Ini adalah salah satu meningkatkan kapasitas dari institusional dan juga laboratorium untuk mendeteksi dan menangani wabah yang disebabkan karena emerging infectious disease.